Selamat siang semua. Halo Cianisem, selamat datang kembali di Cian Talks, tempat ngobrol santai tapi penuh makna bareng orang-orang keren dan inspiratif. Pada episode kali ini, kita kedatangan sosok yang luar biasa. Beliau adalah mahasiswa Sistem Informasi Telkom University angkatan 2022 dan juga entrepreneur muda yang sudah mulai membangun bisnis digital yaitu Alstor, sebuah penyedia layanan hosting server game online. Langsung aja, ini dia Bang Alvan Gunawan Ahmad. Halo Bang. Halo teman-teman. Gimana kabarnya nih Bang hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Gimana teman-teman di sini kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. By the way Bang, Bang Alvan sekarang lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini itu aku lagi KP ya, kerja praktek di Jakarta. Wah, ini contoh nyata produktif waktu libur nih guys. Nah, yang nonton Ciantos kesibukannya pada ngapain nih guys? Coba tulis kolom komentar. Oke, ngomong-ngomong nih Bang, sebelum kita bahas lebih dalam soal bisnis, boleh dong cerita sedikit awalnya gimana sih Bang Alvan nih bisa mulai terjun di dunia usaha digital, khususnya server game. Emangnya dari dulu tuh udah suka dunia IT atau ada momen tertentu yang bikin tertarik? Oke, jadi, kalau misalkan kita cerita ya, awalnya itu dari COVID-19 ya kan, di mana pandemi. Nah itu kan di mana posisinya kita itu di rumah aja kan, di rumah aja sulit buat keluar. Nah, dan saat itu saya juga masih SMA, kegiatan kebanyakan itu, kuliah, kelas online. Jadi, lama-kelamaan tuh saya merasa jenuh, kegiatannya itu-itu aja kan. Makanya saya mencoba mencari kegiatan lain. Nah, salah satunya adalah ngebuat bisnis ini kan. Terus, kalau misalkan kita bicara lebih dalam lagi, itu saya awalnya sebenarnya bukan bikin bisnis ini, tapi adalah bikin video YouTube, ya atau konten YouTube, ya itu mengenai Minecraft gitu. Jadi saya bikin ya konten tentang Minecraft. Nah, mungkin cerita sedikit ya kenapa tentang Minecraft, karena emang saat itu, PC saya karena saat itu pakai PC, itu cuman bisa nge-record game Minecraft doang. Soalnya, saya pengen nih, oh main GTA gitu, tapi nggak kuat, record-nya nge-lag. Jadi ya udah deh, apa yang bisa aja itu main game Minecraft. Nah, saya bikinlah beberapa konten, beberapa waktu udah berjalan, sampai akhirnya itu mencapai ya 5.000 ya, 5.000 atau mungkin 7.000, 10.000, lupa lah sekitar segitu. Nah, sampai segitu tuh. Pada saat saya melakukan proses ini, itu saya sempat kenal sama satu teman, itu, dia juga, apa ya, bisa dibilang bikin konten YouTube juga sama kayak saya. Nah, kita juga udah sempat collab di situ. Cuman seiring berjalannya waktu kita berteman, itu dia kepikiran buat bikin bisnis server game hosting, yang Alstore juga tentang itu kan, server game hosting. Nah, ya udah dari situ, ini nih kita kepikiran buat kerja sama aja. Kenapa? Karena, dia kan bisnisnya server game hosting, sedangkan saya saat itu kontennya juga tentang Minecraft kan, Minecraft dan juga tentang server juga lah. Jadi menurut kita itu satu topik ya, atau align, atau baguslah itu kan. Nah makanya, ya udah deh kita gas aja, kita kerja sama di situ, dia yang bikin bisnisnya, saya yang ngepromosiin tuh bisnis dia dari situ. Nah, udah berjalan beberapa waktu, mungkin ya beberapa bulan gitu kan, teman saya ini itu udah mulai, ya kurang perform, udah jarang lah dia aktif di situ kan. Nah makanya, saya mencobalah ya, kayaknya saya coba untuk, bikin bisnis kayak dia juga gitu, server game hosting. Nah, ya udah dari situ saya coba pelajarin, dan juga saya ini sih, tanya sama teman saya ini ya, kira-kira gimana nih, apa aja kebutuhannya, bla 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 bla, itu saya tanya sama dia juga kan. Dari situ udah oke nih, ya udah saya gas buat, bisnis ini juga gitu, hingga sampai sekarang. Dan bahkan, fokus saya malahan ke bisnis ini ya, bukan ke konten YouTube lagi gitu. Jadi malah fokusnya berpindah gitu, gitu sih.
Wah, seru juga ya perjalanan awalnya, Bang. Jadi dari kondisi pandemi yang serba terbatas, malah bisa nemuin peluang baru dari yang awalnya cuman bikin konten-konten YouTube. Jadi ketemu partner, terus akhirnya bisa bangun bisnis sendiri. Ini bukti nyata sih kalau kreativitas tuh bisa muncul dari keterbatasan. Keren-keren, Bang. Tapi jujur ya, Bang, aku ini masih agak asing sama istilah yang tadi Bang Alvan sebut server game hosting. Kayaknya ini juga banyak yang baru pertama kali denger ya. Boleh dijelasin dikit nggak Bang, sebenarnya server game hosting itu apa sih? Oke, server game hosting itu, apa ya, bisa dibilang kayak, ruang kosong ya. Jadi ruang kosong di mana, para player itu bisa berinteraksi. Contohnya oke, kita jelasin dulu ya. Jadi, kan ada nih beberapa game kayak misalkan Minecraft nih, saya Minecraft atau mungkin teman-teman ada yang tahu kayak GTA 5 tuh, 5M. Nah itu, ada opsi buat multiplayer kan, di mana, kita bisa bermain dengan orang lain. Nah, jadi game yang kayak Minecraft, kayak GTA 5 5M ini, itu dia punya opsi buat si player-nya itu bikin server, gitu. Beda sama kayak Roblox, kalau misalkan teman-teman tahu Roblox, itu kan multiplayer juga ya, ada banyak gamenya di situ ada banyak. Cuman beda gitu, konsepnya beda. Kalau di Roblox itu emang ada banyak gamenya, cuman, apa ya, di sisi belakangnya itu yang ngelola servernya itu si Roblox-nya, bukan para player-nya. Kalau kayak Minecraft, 5M itu, gamenya kayak, apa ya, ngasih akses lah buat, ya udah nih player bisa bikin server. Terus ya udah dari situ servernya dikelola lah sama si player-nya sendiri, gitu. Jadi buat para pembuat server ini, anggapannya dia dikasih kayak ruang kosong gitu, dia bisa ngedesain pengen seperti apa, supaya nanti player-player yang join ke sana ya bisa, apa ya, bisa main di server dia, terus ya berinteraksi lah di sana gitu. Mungkin gitulah ya penjelasannya. Wah, ternyata menarik juga ya, Bang. Jadi layanan server game hosting itu kayak ibarat nyediain rumah buat game gitu ya sih, Bang. Kayak supaya orang tuh bisa Ya main begitulah. bareng-bareng di satu server tanpa ngandelin jaringan publik. Oh, oke oke. Oh ya Bang, tadi juga sempat disinggung ya Bang, awalnya tuh sempat bareng teman, terus akhirnya tuh lanjut sendiri. Nah ini nih yang bikin aku penasaran nih Bang, gimana sih rasanya waktu pertama kali Bang Alvan bener-bener harus ngelola semuanya sendiri? Dari mulai teknis, klien, sampai promosi iklan-iklan gitu, itu kan pasti beda banget ya dibanding sama kerja yang bareng tim gitu. Ya benar. Oke, jadi awalnya sendiri itu rasanya ya, apa ya, tertantang lah ya, tertantang. Tertantang dan juga cemas gitu. Jadi tertantang kenapa? Karena, oh ya ini suatu hal yang baru. Cemas karena, kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa kan. Kita pada saat itu kan masih awal ya, bingung nih, oh ini gimana nih cara buatnya, apa yang harus diperluin, terus kalau ada masalah gimana cara nge-fix-nya, itu kan bingung semua di situ tuh. Nah itu sih, rasanya, pada saat itu. Cuman ya udah kita jalanin aja, apa yang nggak tahu tuh saya juga sempat tanya sih sama teman saya ini ya, yang waktu itu saya sempat kerja sama itu saya juga nanya sih ke dia tuh, "Gimana sih ini caranya?" Gitu. Kalau ada masalah saya juga kadang-kadang nanya nanya ke dia, sama ngelihat tutorial yang ada di YouTube. Karena kebetulan ada lah ya, tutorial di situ di YouTube ada, gitu. Terus kalau nge-handle masalah promosi ya, karena kebetulan saya bikin konten YouTube, pada saat itu saya masih bisa buat nge-handle keduanya, ya kan. Saat itu masih Covid, jadi, waktu saya sih masih banyak ya, masih banyak yang kosong, jadi saya nge-handle kedua-keduanya gitu. Saya handle Alstore, saya juga bikin konten YouTube. Jadi, bisa dibilang saat itu lumayan chaos lah ya, bikin YouTube juga, bikin Alstore juga gitu. Cuman, ya itu ada keuntungannya sih, mmm jadi apa ya, promosinya lebih terkendali gitu karena saya sendiri yang ngelakuin kan. Dan dari situ juga saya bisa dapat, pelanggan yang lumayan banyak lah ya, karena emang marketnya juga ya satu topik lah ya, saya bikin konten tentang Minecraft, saya juga jual, yang berhubungan dengan Minecraft gitu.
Gokil sih Bang bisa handle semuanya sendiri. Dari cerita Bang Alvan tadi tuh pasti ada titik-titik yang cukup berat juga dalam perjalanan ya Bang. Soalnya sering banget nih orang cuma fokus lihat hasil akhirnya tapi jarang yang tahu gimana perjuangannya pas di awal. Nah kalau boleh tahu nih Bang, tantangan awal apa sih yang Bang Alvan alami waktu mulai bangun usaha server game hosting sendiri? Dan menurut Bang Alvan pribadi, apa tantangan terberat yang paling berkesan sampai sekarang? Oke, tantangan oke jadi, mungkin salah satu tantangan yang dihadapi adalah, saat itu ada masa di mana bisa dibilang All-Star itu lagi turun ya, penjualannya turun, mungkin karena emang kayak masanya lagi sepi lah ya di situ. Kalau nggak salah tuh transisi udah selesai Covid kan, jadi orang-orang udah pada sibuk. Nah, situ tuh, itu lumayan turun kan di sana. Nah, saat itu ini nih, saya itu penjualan turun, tapi saya harus ibaratnya ngebayar beberapa tagihan gitu buat Alstor bisa tetap berjalan. Nah, dari situ ini nih saya ya udah deh, apa ya, sempat bingung ini dilanjutin apa enggak, soalnya uangnya juga kurang kan, tapi ya tetap pengen Alstor ini tetap berjalan terus gitu. Ya udah di situ saya ambil keputusan buat saya bayar dulu deh pakai uang pribadi gitu, saya bayar dulu aja pakai uang pribadi ya kan, ya udah nggak apa-apa gitu, kita pakai uang pribadi aja dulu dan ya udah deh, kalau misalkan saya nggak ngelakuin itu mungkin sampai sekarang kayaknya Alstor udah nggak ada lagi ya. Itu sih, itu salah satu, bisa dibilang, eee, tantangan saya yang paling berat gitu. Dan menurut saya, tantangan ini tuh, apa ya, penting sih ya buat teman-teman karena emang teman-teman pasti bikin bisnis ada yang namanya tantangan lah ya, ada jatuh bangunnya. Nah, di titik seperti itu teman-teman diasah, kira-kira bisa nggak nih keluar dari tantangan yang seperti ini? Terus kuat nggak nih mentalnya? Gitu. Ada positif juga lah gitu. Wah iya, bener banget Bang. Kadang justru momen paling krusial tuh datangnya pas kita lagi di bawah sih Bang. Di saat penjualan turun, kondisi lagi nggak ideal dan harus tetap mikir jernih dan ambil keputusan yang cepat gitu. Dan tadi Bang Alvan juga sempat nyebut soal soft skill terutama kemampuan buat ambil keputusan. Nah itu penting banget sih karena banyak yang ngerasa itu bisnis eh, cuma soal modal sama ide, padahal mental dan pola pikir juga masih menentukan sih. Nah, ngomongin soal pondasi utama nih, Bang. Menurut Bang Alvan sendiri, mindset atau pola pikir siapa sih yang paling penting dimiliki anak muda yang mau memulai usaha? Oke, mindset jadi, yang saya, apa ya, pegang atau secara tidak sadar itu yang saya lakukan, jadi, mmm, kita bagi menjadi 3 masa deh. Jadi masa depan itu apa yang akan teman-teman lakukan di masa depan, planning-nya itu seperti apa, itu mulai direncanakan gitu. Teman-teman bikin planning, kira-kira apa yang akan dilakukan itu dibuatlah. Kenapa? Karena menurut saya sih itu bakal lebih memudahkan ya daripada teman-teman itu, bisa dibilang anggapannya let it flow lah, gimana pun itu ya udah gas aja gitu kan, nggak tahu arahnya, itu berbahaya menurut saya karena, semisal teman-teman gagal di titik misalkan di titik A itu teman-teman nggak tahu nih harus kemana kan. Beda dengan teman-teman bikin planning, tahu tuh, "Oh, saya kalau misalkan gagal di sini kayak gini, backup plan-nya itu ada itu bagus," kayak gitu kan. Terus yang kedua, masa sekarang. Jadi apa yang teman-teman sedang lakuin, itu lakukanlah dengan sebaik mungkin. Karena, eee, itu pasti akan timbal balik ke teman-teman sendiri. Seberapa besar usaha yang kita kasih, seberapa besar juga, itu yang akan kita dapat gitu. Nah, terus yang terakhir adalah, masa lalu. Jadi, progres-progres atau bisa dibilang kayak achievement lah ya, hal-hal yang udah kita lakuin sebelumnya itu, kita juga penting buat lihat. Kenapa? Karena itu bisa menjadi, apa ya, motivasi buat diri kita gitu. Jadi kayak, "Oh, dulu saya udah pernah bikin ini nih," gitu. Nah, jadi itu ngebuat kita menjadi lebih semangat lagi buat ngelanjutin ngebuat hal-hal lainnya, gitu sih mindset dari saya. Wah, keren banget sih Bang. Aku suka banget tuh yang konsep 3 masanya. Kadang
kita terlalu fokus ke yang belum terjadi, padahal masa sekarang dan masa lalu juga punya peran penting buat nentuin arah kita ke depan. Dan jujur ya Bang, itu relate banget sama kehidupan mahasiswa sekarang. Banyak juga nih teman-teman Cianisem yang sebenarnya pengen mulai usaha, tapi sering kepikiran, aduh aku masih kuliah, belum punya modal banyak, atau bahkan takut gagal duluan. Nah, ini yang bikin penasaran nih Bang. Menurut Bang Alvan sendiri, mahasiswa itu bisa nggak sih mulai usaha dari sekarang? Dan kalau bisa, langkah awal yang realistis tuh kayak gimana sih Bang? Oke, bisa banget ya, jawabannya bisa banget teman-teman mulai bisnis dari sekarang gitu. Nggak ada batasan sih sebenarnya ya teman-teman mau sekarang bisa ataupun bebas sih ya teman-teman misalkan nih masih SD itu bisa, teman-teman kerja bisa, pensiun bisa gitu, nggak ada masalah sih sebenarnya kalau masalah waktu ya. Yang penting adalah, kemauan teman-teman buat ngelakuinnya. Terus, karena kenapa? Karena ngebuat usaha ini tuh pasti ngemakan banyak waktu ya, banyak energi. Nah itu tuh teman-teman harus ya siaplah buat menghadapi itu. Terus yang kedua adalah modal ya, teman-teman ya pasti bikin bisnis butuh yang namanya modal. Itu terserah teman-teman mau dari uang sendiri, mau dari kerjasama dengan orang lain, itu bebas. Terus langkah yang harus dilakukan pertama kali menurut saya adalah, eee, ya planning sih, riset apa yang teman-teman akan buat, itu di-riset. Terus, pelanggannya ya, kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan produk yang teman-teman jual, itu juga di-riset gitu. Kenapa? Karena, bisa dibilang setiap, barang itu tuh pasti punya pendekatannya yang berbeda-beda kan. Nah, jadi makanya penting buat di-riset juga. Terus, terakhir adalah mungkin riset kebutuhan gitu, kebutuhannya apa aja, dan seberapa besar modal yang dibutuhkan. Nah, itu semuanya di-riset gitu. Wah, itu sih bener banget ya Bang. Jadi nggak harus nunggu lulus dulu, nggak harus nunggu punya modal yang gede dulu. Asal ada kemauan, niat yang kuat, terus tahu mau jual ke siapa gitu, udah jadi modal awal yang luar biasa sih Bang. Wah, nggak kerasa kita udah di penghujung obrolan nih Bang. Tapi sebelumnya sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih pesan semangat buat teman-teman yang masih ragu takut gagal atau ngerasa belum cukup mampu, gimana caranya biar mereka tuh bisa lebih percaya diri dan berani ambil langkah pertama, Bang? Oke, jadi pesan dari saya adalah, tetap semangat ya, apapun yang teman-teman lakukan, semangat ngelakuinnya. Jangan takut buat gagal, tapi, takutlah, nggak mencoba sama sekali gitu. Karena ya kita nggak akan tahu hasil yang akan kita dapatkan, hasilnya gimana, kalau misalkan nggak kita coba gitu. Terus, mmm, jangan takut gagal, karena gagal itu bukanlah titik teman-teman buat berhenti, tapi titik di mana teman-teman dinilai buat bisa kembali gitu, menjadi lebih baik, titik di mana teman-teman mengevaluasi diri, supaya bisa kembali menjadi yang lebih baik, tuh. Oke. Wah, luar biasa banget insight dan energi Bang Alvan. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di penghujung obrolan. Terima kasih banyak buat Bang Alvan atas waktunya dan cerita inspiratifnya. Semoga ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh bisa jadi motivasi buat Jenisem yang pengen berkarya di bidang apapun. Entah itu teknologi, bisnis, kreatif, atau apapun yang Jenisem sukai. Mungkin itu sekian dulu episode Cantos kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.